Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia dan juga menanti informasi dari channel saya. Semoga channel saya ini bisa membantu teman-teman dalam mencari informasi serta edukasi tentang pinjaman online. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara pinjam uang di pinjaman online legal agar mudah di ACC. Nah, di sini saya akan merekomendasikan tentang KTA Kilat. Jadi di KTA Kilat ini banyak sekali yang merasa jika kita pinjam di dana KTA Kilat selalu ditolak oleh perusahaan. Nah, silakan teman-teman simak video saya ini. Saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana cara saya pinjam uang di KTA Kilat agar mudah di ACC. Namun sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah guys, seperti teman-teman ketahui ya, KTA Kilat ini adalah salah satu pinjaman online yang memang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK, dimana KTA Kilat adalah salah satu pinjaman online ternama di Indonesia. Jadi bagaimana sih cara agar pengajuan pinjaman dana kita bisa disetujui dengan cepat, meskipun bunganya masih menjadi kontroversi karena dinilai terlalu tinggi ya, namun masih banyak orang yang mengajukan pinjaman online dengan syarat yang mudah dan juga persetujuannya yang cepat menjadi alasan utama kenapa kita memilih mengajukan pinjaman melalui pinjaman online. Nah, berikut bagaimana cara agar permohonan pinjaman kita di KTA Kilat ini bisa disetujui dengan cepat. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui dulu produk yang ditawarkan di KTA Kilat ini. Mereka menawarkan kita pinjaman maksimum adalah 8 juta rupiah ya. Jadi maksimum untuk pinjaman kita di KTA Kilat ini yaitu adalah 8 juta rupiah dengan durasi tenor adalah dengan durasi tenor di KTA Kilat ini maksimum yaitu sampai dengan 12 bulan. Jadi silakan teman-teman manfaatkan pinjaman tertinggi dengan maksimumnya adalah 8 juta rupiah. Nah, kita lanjut bagaimana cara pengajuannya. Nah, kita masuk bagaimana cara pengajuan agar pinjaman kita bisa langsung di ACC. Nah, yang pertama teman-teman memang harus mengunduh aplikasi resmi KTA Kilat yang ada di Play Store. Jadi hampir semua pinjaman online mensyaratkan pengajuan hanya dari aplikasi. Aplikasi yang tersedia di Google Play Store itu dan harus diunduh ke ponsel. Kalau tidak di-download, proses pengajuan praktis tidak bisa dilanjutkan. Jadi kita sebagai nasabah juga harus punya ponsel smartphone untuk bisa mengunduh aplikasi. Jika jenis ponselnya lama yang belum bisa internet ataupun tidak bisa mendownload aplikasi, otomatis teman-teman tidak akan bisa mengajukan pinjaman online baik di KTA Kilat maupun di pinjaman online lainnya. Untuk proses pendaftaran di KTA Kilat, di sini kita dimulai dengan mengirimkan aplikasi mengirimkan nanti kode OTP-nya lewat SMS kita ketika kita mendaftar menggunakan nomor ponsel yang sudah kita aktifkan atau yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi. Jadi untuk pengisian salah atau tidak menerima kode OTP-nya, pengajuan ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi harus dipastikan ya bahwa kode itu kita terima dan bisa kita isi dengan benar. Nah, selanjutnya dengan nomor ponsel yang kita masukkan untuk menjadi daftar akun di aplikasi KTA Kilat ini harus yang valid, karena aplikasi KTA Kilat akan memastikan bahwa nomor ponsel yang kita miliki oleh orang yang mengajukan pinjaman. Tidak boleh menggunakan nomor ponsel orang lain. Jika berhasil diketahui bahwa nomor ponsel yang digunakan milik orang lain, maka pengajuan kita akan ditolak dan tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya, di
dimana untuk KTA Kilat ini memiliki kemajuan teknologi fintech saat ini yang bisa mengetahui pemilik dari ponsel secara akurat. Nah, kemudian selanjutnya tentang mengupload foto KTP. Jadi ketika kita mengupload foto KTP itu harus sesuai dengan panduan yang ada di dalam aplikasi. Ikuti saja panduannya karena itu sudah menjadi petunjuk untuk kita ketika kita mengupload foto KTP. Karena banyak sekali ketika kita mengambil foto KTP, foto yang kita ambil itu buram, cahayanya kurang sehingga tidak terbaca oleh sistem. Jadi KTA Kilat mewajibkan kita mengupload foto KTP. Jadi kesalahan dalam mengupload foto KTP yang bisa menyebabkan penolakan itu bisa terjadi karena foto tidak diambil dari kamera ponsel yang digunakan untuk mengajukan aplikasi. Kemudian hasil yang kita ambil untuk foto itu adalah buram, jadi sehingga tidak bisa dibaca oleh sistem. Kemudian selanjutnya KTP yang kita ambil merupakan upload tidak di-scan dan bukan diambil dari kamera ponsel. Jadi kesalahan dari kita mengambil foto KTP ini bisa juga menyebabkan pengajuan kita ditolak. Nah, kemudian tentang foto selfie. Tentang foto selfie ketika kita mengambil salah satu data untuk syarat dari kita pengajuan. Di sini untuk foto secara selfie ini adalah persyaratan pengajuan pinjaman online untuk melengkapi proses pengajuan yang tanpa tatap muka. Untuk pengambilan foto selfie juga harus mengikuti sejumlah ketentuan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam aplikasi. Jadi semua foto yang diambil harus jelas dan terlihat foto kita secara keseluruhan, bagaimana posisinya, bagaimana kameranya. Silakan teman-teman ikuti aturan yang ada di dalam aplikasi. Kemudian selanjutnya ketika kita melakukan pengisian data, nah ini sangat krusial sekali karena ini adalah hal utama penentu apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Jadi untuk form pengisian ini wajib kita isi sebagai nasabah karena sejumlah data yang kita isi ini merupakan pertimbangan bagi perusahaan apakah pinjaman kita bisa diterima atau tidak. Karena jika data kita tidak lengkap, maka pengajuan kita tidak bisa diproses ataupun diterima oleh perusahaan karena data-data yang kita isi belum lengkap dan belum dengan sesuai dengan sebenarnya. Jadi silakan diisi data dan informasi ini sesuai dengan KTP yang kita upload dan juga sesuai dengan nomor rekening yang kita masukkan sebagai salah satu persyaratan untuk pengisian data-data di KTA Kilat. Nah, kemudian setelah semua data yang kita isi, maka nanti saatnya aplikasi akan memverifikasi peminjam berhasil dilakukan. Apakah nanti KTA Kilat akan memverifikasi melalui telepon atau nanti mereka ini tujuannya untuk memastikan bahwa yang mengisi data-data di dalam aplikasi itu adalah benar kita. Jadi jika data yang kita masukkan salah ataupun tidak benar, maka pinjaman kita bisa saja ditolak. Karena banyak kejadian ya, banyak kasus bahwa dimana nomor ponsel kita dicuri, data identitas kita hilang, yang kemudian disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman. Jadi itulah sebabnya kenapa KTA Kilat ini melakukan verifikasi melalui telepon. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu teman-teman ketahui agar pinjaman teman-teman mudah di ACC, cek lagi catatan pinjaman kredit kita di Slick OJK atau di BI Checking. Apakah bagus, apakah buruk, atau ada status lainnya. Jadi kita sebagai nasabah ketika memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online, sebaiknya kita periksa terlebih dahulu catatan kredit kita di Slick OJK BI Checking. Biasanya nanti jika kita memiliki BI Checking yang baik, maka pinjaman kita itu tanpa menunggu lama pasti akan langsung di ACC. Namun jika kita memiliki catatan kredit buruk di Slick OJK, biasanya nanti pinjaman kita akan ditolak pengajuannya karena karakter yang buruk menjadi alasan utamanya ketika mereka memverifikasi data-data kita. Mereka pasti memiliki alat untuk mengecek
status BI checking kita. Jadi catatan kredit ini dianggap negatif jika kita pernah menunggak pinjaman. Jadi definisi berapa lama menunggaknya yang dianggap buruk itu bisa berbeda-beda di antara perusahaan. Jadi tergantung perusahaannya. Dimana di sini perusahaan pinjaman bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk mengecek catatan kredit kita sebagai calon peminjam. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi ini membuat pengecekan bisa dilakukan dengan semakin canggih. Oleh sebab itulah kenapa banyak sekali ketika kita mengajukan pinjaman kita ditolak dengan alasan kita nggak pernah nunggak, kita nggak pernah galbay, tetapi mereka memiliki teknologi yang bisa mereka cek data-data kita. Jadi kita tidak bisa berbohong ataupun tidak bisa memanipulasi data-data kita. Nah guys, itu review dari saya bagaimana cara agar pinjaman teman-teman mudah di ACC ketika pengajuan di KTA Kilat. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman ketika membutuhkan informasi mengenai KTA Kilat. Dan jangan lupa tetap selalu produktif dalam menggunakan keuangan, dan jangan lupa berdoa semoga rezeki teman-teman dilancarkan, usahanya dilancarkan, dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.